Rendra menutup pintu rumahnya pelan. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Kemejanya kusut, wajahnya penuh peluh, dan langkahnya berat. Setelah seharian bekerja di gudang perusahaan distribusi, tubuhnya seolah tak punya tenaga tersisa. Namun, alih-alih sambutan hangat, yang ia temui justru tatapan tajam istrinya. Nadira duduk di ruang tamu dengan tangan terlipat di dada, wajahnya dingin. "Kenapa baru pulang sekarang?" Suaranya tajam, seperti pisau mengiris udara. Rendra menghela napas panjang. "Aku lembur, Dir. Ada laporan stok barang yang harus selesai malam ini." Nadira mendengus sinis. "Alasanmu selalu sama. Lembur. Aku nggak percaya. Jangan-jangan kamu punya perempuan lain di luar sana?" Rendra terdiam. Tuduhan itu sudah sering ia dengar belakangan ini, dan setiap kali hatinya terasa perih. "Dir, kamu jangan sembarangan nuduh. Aku kerja keras buat kita, buat Naila. Kamu pikir aku tega selingkuh?" Tapi Nadira berbalik, masuk ke kamar tanpa menjawab. Suasana hening menyelimuti rumah sederhana itu. Rendra hanya bisa duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong. Ia tidak pernah mengerti kenapa Nadira berubah begitu curiga. Dulu, Nadira adalah sosok istri yang hangat, penuh senyum, dan penyemangatnya. Kini, ia lebih sering sinis, mudah marah, dan penuh tuduhan. Keesokan harinya, kejadian serupa terulang. Saat Rendra menerima telepon dari seorang rekan kerja perempuan, Nadira langsung merengut. "Siapa itu? Jangan bilang pacar barumu." "Dir, itu Bu Ratna, kepala bagian. Dia cuma tanya laporan." "Bohong. Aku lihat tadi kamu senyum-senyum pas angkat telepon." Rendra hampir kehilangan kesabaran. Tapi ia menahan diri, mengingat Naila yang masih kecil. Anak mereka sering menjadi saksi bisu pertengkaran orang tuanya. Suatu malam, ketika Naila sudah tidur, Rendra memberanikan diri bicara. "Dir, kenapa kamu selalu nuduh aku selingkuh? Aku nggak pernah macam-macam." Nadira menatapnya dingin. "Karena aku tahu, laki-laki itu gampang berubah hati. Tapi aku nggak, Dir. Aku cuma sayang sama kamu dan Naila. Tolonglah, jangan terus begini. Aku capek dituduh tanpa alasan." Namun Nadira tetap bergeming. Tatapan matanya penuh rahasia yang tak bisa ditebak. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Saat Nadira sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di meja berbunyi. Rendra awalnya tak ingin peduli, tapi entah mengapa matanya tertuju pada layar ponsel itu. Sebuah notifikasi muncul dari seseorang bernama R. Pesannya singkat, "Aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi?" Dada Rendra seketika berdegup kencang. Jari-jarinya bergetar saat memegang ponsel itu. "Siapa, R? Mengapa ada pesan seperti itu?" Ia hampir saja meledak. Ingin rasanya langsung menanyakan pada Nadira saat itu juga. Tapi sesuatu menahannya. Jika ia terburu-buru, Nadira bisa saja berkelit, menghapus jejak, atau malah memutar balik keadaan. Rendra mengembalikan ponsel itu ke meja, lalu duduk dengan wajah datar ketika Nadira keluar dari kamar mandi. Tapi di dalam dadanya, badai berkecamuk. Malam itu, Rendra berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar. Di sebelahnya, Nadira tidur pulas, seolah tidak terjadi apa-apa. Rendra menatap wajah istrinya lama-lama, mencoba mencari jawaban. Kalau benar ada orang lain, aku harus tahu. Aku harus lihat sendiri. Aku nggak bisa cuma menuduh tanpa bukti. Mulai malam itu, Rendra memutuskan satu hal. Ia akan membuktikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Ia akan mencari tahu siapa R itu, apa hubungannya dengan Nadira, dan sejauh apa pengkhianatan ini berjalan. Dengan hati yang hancur namun tekad yang bulat, ia mulai mengamati setiap gerak-gerik Nadira.
Setiap senyum yang ia lihat saat istrinya memegang ponsel, setiap alasan keluar rumah, semua dicatat dalam ingatannya. Dalam diam, Rendra menunggu waktu yang tepat untuk membuka tabir rahasia yang disembunyikan istrinya. Dan di saat itulah, rumah tangga mereka mulai memasuki jalan yang tak lagi sama. Beberapa hari setelah membaca pesan di ponsel Nadira, hati Rendra tak pernah benar-benar tenang. Wajahnya mungkin terlihat biasa, ia tetap berangkat kerja, tetap tersenyum pada Naila, dan tetap melayani obrolan istrinya. Tapi jauh di dalam dirinya, ada bara yang terus menyala. Setiap kali Nadira sibuk dengan ponselnya, Rendra memperhatikan. Ia melihat bagaimana istrinya tersenyum samar di layar, lalu buru-buru mengunci ponsel saat ia mendekat. Rendra berpura-pura tidak tahu, meski dadanya perih. Dia sembunyikan sesuatu. Aku harus tahu apa. Suatu sore, Nadira berkata, "Aku mau ke rumah Rani." Katanya dia lagi sakit. "Aku mau jenguk sebentar." Rendra mengangguk. "Aku antar." "Enggak usah. Kamu pasti capek habis kerja. Lagian aku enggak lama." Nadira cepat-cepat menjawab. Hati Rendra kian curiga. Nadira biasanya senang kalau ditemani, tapi kali ini ia menolak mentah-mentah. Dengan alasan yang terdengar rapuh. Saat Nadira pergi, Rendra tidak tinggal diam. Ia keluar rumah beberapa menit setelahnya, mengikuti dari kejauhan. Ia melihat Nadira naik angkutan kota, lalu turun di sebuah pertigaan. Dari sana, ia masuk ke sebuah kafe kecil, bukan ke rumah sahabatnya seperti yang ia bilang. Dari luar jendela kafe, Rendra melihatnya duduk sendiri, menunggu. Tak lama kemudian, seorang pria datang. Tinggi, berpenampilan rapi, dan terlihat lebih muda. Mereka berbicara sebentar, lalu pria itu meraih tangan Nadira di atas meja. Dada Rendra terasa dihantam palu godam. Ia ingin masuk, ingin menampar, ingin berteriak. Tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Aku harus benar-benar yakin. Dengan hati remuk, ia berbalik pulang, seolah tidak pernah melihat apa-apa. Malam itu, Nadira pulang dengan wajah sumringah. Kasihan Rani, sakitnya lumayan parah. Untung tadi bisa ngobrol sebentar. Rendra hanya tersenyum kaku. Oh ya. Iya. Doainnya, semoga cepat sembuh. Rendra menatap wajah istrinya lama-lama, mencoba menemukan bekas kebohongan. Tapi Nadira pandai sekali. Senyumnya tulus, suaranya lembut, seakan benar-benar habis menjenguk temannya. Setelah Nadira tidur, Rendra duduk di ruang tamu seorang diri. Kepalanya penuh pikiran. Aku sudah lihat sendiri, tapi kenapa aku masih ragu? Apa benar yang kulihat tadi bukan salah paham? Aku harus dapat bukti yang lebih jelas. Keesokan harinya, kesempatan lain datang. Saat Nadira mandi, ponselnya kembali tertinggal di meja. Rendra tahu ini berbahaya, tapi tangannya otomatis meraihnya. Ia membuka percakapan dengan R. Hatinya tercekat membaca isi chat mereka. R, senang banget bisa ketemu kamu kemarin. Rasanya kayak balik ke masa lalu. Nadira, aku juga, tapi kita harus hati-hati. Rendra nggak boleh tahu. R, tenang, aku nggak akan biarin dia tahu. Aku cuma mau kita sering ketemu lagi. Aku rindu kamu, Dir. Nadira, aku juga, Ran. Tangan Rendra bergetar hebat. Ran? Jadi namanya. Rian, gumamnya lirih. Ia meletakkan ponsel itu kembali dengan wajah pucat. Air matanya hampir jatuh. Ternyata bukan sekadar dugaan. Nadira memang menjalin hubungan dengan pria lain, dan ia menutupi semuanya dengan menuduh dirinya berselingkuh. Hari-hari berikutnya, Rendra semakin hati-hati. Ia tidak menunjukkan kecurigaannya. Ia masih berperan sebagai suami yang normal, masih tertawa dengan Naila,
masih mengajak Nadira makan malam bersama. Namun, di balik semua itu, ia mengamati. Ia mencatat kapan Nadira keluar rumah, kapan ia menerima telepon, bahkan ekspresi wajahnya setelah membaca pesan. Rendra merasa hidupnya berubah menjadi sebuah permainan. Permainan berbahaya di mana ia harus menahan sakit hati, demi menunggu waktu yang tepat untuk membuka kebenaran. Aku nggak bisa langsung menghakimi. Aku harus lihat dengan mataku sendiri. Hari itu pasti datang. Dan tanpa Nadira sadari, Rendra mulai menyusun langkah demi langkah. Hari di mana kebohongan akan terbongkar, semakin dekat. Hari-hari terasa panjang bagi Rendra. Setiap kali melihat Nadira sibuk dengan ponselnya, setiap kali istrinya tersenyum kecil tanpa alasan, dadanya terasa perih. Namun ia menahan diri, seolah tidak terjadi apa-apa. Di depan Naila, ia masih berusaha menjadi ayah yang penuh canda. Tapi di balik senyum itu, ada badai yang menunggu untuk meledak. Suatu sore, Nadira berkata dengan suara datar, "Aku mau ke salon sama teman. Rambutku udah kusut banget." Rendra menatap istrinya lama-lama. "Jam segini? Ya kan gak ada salahnya. Aku juga butuh perawatan, men. Kamu kan sering pulang malam, jadi nggak apa-apa kalau aku keluar sebentar." Rendra mengangguk pelan. "Mau aku antar?" "Enggak usah. Ribet. Aku naik ojek aja." Rendra berpura-pura mengangguk tenang. Tapi begitu Nadira pergi, ia cepat-cepat mengambil kunci motor. Ia tahu, ini bisa jadi kesempatan. Rendra menjaga jarak, mengikuti dari belakang. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Nadira turun dari ojek di sebuah pusat perbelanjaan kecil. Bukan salon, tapi sebuah restoran modern dengan pencahayaan temaram. Ia masuk, berjalan cepat. Dari balik kaca, Rendra melihatnya langsung duduk di pojok ruangan. Beberapa menit kemudian, seorang pria datang, Rian. Rendra langsung mengenalinya. Sama seperti pria yang ia lihat di kafe sebelumnya. Tinggi, berpenampilan rapi, mengenakan kemeja putih. Senyum lebarnya jelas bukan senyum pertemanan biasa. Dari balik kaca, Rendra menatap saat Rian menggenggam tangan Nadira di atas meja. Senyum mereka beradu, mata mereka saling menatap dalam. Rendra merasakan dadanya hancur berkeping-keping. Tubuhnya gemetar, tangan mengepal kuat. Jadi benar. Dia, istriku. Nadira. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Di benaknya, terlintas wajah Naila. Gadis kecil itu tidak tahu apa-apa, dan ia tidak boleh terbawa emosi di depan umum. Ia ingin masuk, ingin menyeret Nadira pulang, ingin menghajar Rian di tempat. Tapi suara kecil dalam dirinya berkata, "Tenang, Ren. Ini saatnya kamu tahu kebenarannya. Bukan untuk ribut, tapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak salah." Ia mengeluarkan ponsel, mengabadikan momen itu diam-diam. Satu foto cukup, Nadira dan Rian berpegangan tangan, tersenyum penuh cinta. Bukti itu lebih kuat dari 1000 kata. Rendra pulang lebih dulu, seolah tidak pernah mengikuti Nadira. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Rasanya seluruh tenaga hilang. Beberapa jam kemudian, Nadira pulang. Wajahnya cerah, seolah tidak terjadi apa-apa. "Salon lumayan rame," katanya sambil meletakkan tas. "Untung gak lama banget." Rendra hanya tersenyum tipis. "Oh ya? Iya. Kamu kenapa, kok diam? Capek kerja?" Nadira mengangguk, lalu masuk kamar. Rendra hanya menatap punggung istrinya. "Kamu masih bisa bohong seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Padahal aku sudah lihat semuanya." Malam itu, Rendra tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, memandangi langit malam. Foto di ponselnya berkali-kali ia buka.
Setiap kali melihatnya, dadanya semakin sesak. Ia teringat semua tuduhan Nadira selama ini, tentang dirinya yang katanya berselingkuh, tentang senyum di telepon, tentang lembur malam. Semua tuduhan itu ternyata hanyalah cermin, pantulan dari kebohongan Nadira sendiri. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena memikirkan Naila. Anak kecil itu akan jadi korban terbesar jika rumah tangga ini benar-benar runtuh. Namun satu hal pasti, Rendra kini tidak lagi hanya curiga. Ia sudah melihat sendiri dengan matanya. Ia sudah tahu kebenarannya. Dan sejak malam itu, dalam diamnya, Rendra mulai menyiapkan langkah selanjutnya, langkah yang akan mengguncang rumah tangganya sampai ke akar. Sejak malam ia melihat Nadira bersama Rian, hidup Rendra berubah. Ia tidak lagi sekadar curiga, ia sudah tahu kebenarannya. Tapi ia memilih menyimpannya rapat-rapat. Bagi orang luar, rumah tangga Rendra tampak normal. Ia tetap tersenyum di depan anaknya, tetap menanyakan kabar istrinya, bahkan masih mengajak makan bersama. Tapi di dalam hatinya, ada permainan yang ia mulai. Sebuah ujian, untuk melihat sejauh mana Nadira berani melanjutkan kebohongannya. Suatu malam, Rendra pulang lebih awal. Nadira yang sedang sibuk dengan ponselnya tampak terkejut. "Kok pulang cepat?" tanyanya gugup. "Kerjaan sepi," jawab Rendra datar, sambil melepas sepatu. Ia duduk di samping Nadira. "Dir, aku mau tanya. Kalau ada orang yang deketin kamu, apa kamu bakal cerita ke aku?" Nadira tersenyum kaku. "Ngapain? Nggak ada siapa-siapa kok." Rendra menatapnya lama, seolah menembus matanya. "Kamu yakin?" Nadira mengangguk cepat, lalu mengalihkan pandangan. "Yakin lah. Kamu jangan mikir yang enggak-enggak." Rendra hanya mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ia tahu Nadira sedang berbohong. Beberapa hari kemudian, Rendra sengaja membuat skenario. Ia pura-pura menerima telepon panjang dari seorang rekan kerja perempuan di depan Nadira. Ia tertawa kecil, pura-pura menikmati percakapan itu. Benar saja, Nadira langsung bereaksi. "Kamu ketawa-ketawa sama siapa itu?" Suaranya meninggi. "Temen kantor. Lagi bahas kerjaan." "Kerjaan apa yang bikin ketawa-ketawa gitu?" Nadira menuduh. Rendra menatapnya datar. "Kamu cemburu?" "Ya jelas. Aku istrimu, Ren." Rendra tersenyum tipis. "Lucu ya. Kamu gampang banget nuduh aku. Tapi aku penasaran, kalau posisinya dibalik, kamu bakal gimana?" Nadira terdiam sejenak, lalu buru-buru berkata, "Ya jelas aku setia sama kamu." Rendra hanya mengangguk. Tapi di dalam hatinya, kalimat itu terdengar seperti pisau yang berlumur kebohongan. Celah yang terbuka. Suatu malam, Rendra mendapati Nadira berdandan lebih rapi dari biasanya. "Mau kemana malam-malam gini?" tanyanya. Nadira gugup sejenak, lalu menjawab, "Ke rumah Rani lagi. Dia butuh teman curhat." Rendra mengangguk pelan. "Aku ikut, ya. Sekalian silaturahmi." Nadira langsung panik. Nggak usah. Rani pasti malu kalau banyak orang. Lagian cuma sebentar kok." Rendra menatapnya lama. "Dir, kamu nggak pernah aneh merasa capek nutupin sesuatu?" Nadira tersentak. "Apa maksudmu?" Rendra hanya menggeleng, lalu tersenyum. "Nggak, cuma nanya." Nadira masuk ke kamar terburu-buru, pura-pura mencari barang. Tapi dari balik pintu, Rendra bisa melihat tangannya gemetar. Hari-hari berikutnya, Nadira mulai kehilangan kendali. Ia semakin mudah tersulut emosi, semakin sering menghindari tatapan mata Rendra. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia akan berlari kecil untuk mengambilnya sebelum suaminya sempat melihat. Rendra yang selama ini diam, kini semakin sering melontarkan kalimat-kalimat samar yang membuat Nadira gelisah.
Dir, kamu yakin gak ada hal yang kamu sembunyiin dariku? Dir, kalau aku tahu sesuatu, kamu mau jujur? Dir, gimana rasanya hidup dengan kebohongan? Nadira selalu menjawab dengan marah atau mengelak. Tapi Rendra tahu, benih ketakutan sudah tumbuh dalam diri istrinya. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk di ruang tamu, Rendra berkata dengan tenang, "Aku cuma mau kamu tahu satu hal, aku bukan laki-laki yang gampang selingkuh. Kalau ada yang berubah di antara kita, bukan karena aku. Ingat itu." Nadira terdiam, wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Ia bangkit, masuk kamar, meninggalkan Rendra sendiri. Rendra menatap punggungnya dengan tatapan kosong. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Nadira sudah berada di ujung jurang kebohongannya. Tinggal menunggu saat yang tepat, dan semua akan terbongkar. Malam itu, Rendra pulang lebih cepat dari biasanya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya berputar. Ia sudah cukup lama menahan, sudah cukup lama mengumpulkan bukti, sudah cukup lama diam demi Naila. Tapi malam ini, ia merasa waktunya tiba. Saat ia tiba di rumah, Nadira sedang berdandan di depan cermin. Lipstik tipis, parfum semerbak. Pemandangan yang jarang ia lihat. "Kamu mau kemana, Dir?" tanya Rendra datar. Nadira tersenyum kaku. "Ke rumah Rani lagi. Dia lagi stres banget." Rendra mendekat, menatap istrinya lama. "Jam segini? Dengan parfum seperti itu?" Nadira tercekat, tapi segera menutupi, "Ya biar nggak bau ape aja." Rendra tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku antar." Nadira buru-buru menggeleng. "Nggak usah, Ren. Kamu pasti capek." Namun sebelum Nadira sempat melangkah pergi, Rendra mengeluarkan ponselnya. Dengan satu sentuhan, ia menunjukkan foto. Nadira dan Rian duduk berdua di restoran, bergenggaman tangan. Wajah Nadira seketika pucat pasi. Bibirnya bergetar, tak sanggup berkata apa-apa. "Aku lihat dengan mataku sendiri." Suara Rendra bergetar menahan amarah. "Kamu ketemu dia, kamu genggam tangannya, kamu senyum, seolah aku ini nggak pernah ada." Nadira mencoba bicara. "Ren, aku bisa jelasin." "Jelaskan apa? Kamu tuduh aku macam-macam, padahal kamu sendiri yang berkhianat. Semua tuduhanmu selama ini cuma bayangan dari rasa bersalahmu sendiri." Nadira menangis, suaranya lirih. Aku hilaf, Ren. Aku ketemu Rian lagi secara nggak sengaja. Dia mantan aku dulu. Aku nggak tahan waktu dia datang, semua kenangan muncul lagi." "Kenangan?" Rendra menatapnya tajam. "Kenangan bisa kamu pilih untuk diingat atau dilupakan. Tapi kamu pilih merusak rumah tangga kita. Kamu pilih bikin aku jadi laki-laki paling bodoh yang percaya penuh pada istrinya." Naila yang terbangun karena suara keras menangis pelan di kamarnya. Rendra segera meredakan emosinya, takut anaknya semakin trauma. Ia menggendong Naila sebentar, menenangkannya, lalu membaringkannya kembali. Setelah itu, ia kembali menatap Nadira yang masih menangis di ruang tamu. "Dir, aku sudah sabar. Aku sudah tahan semua tuduhanmu. Aku biarkan kamu merusak hatiku berkali-kali. Tapi sekarang," Rendra menelan ludah, suaranya pecah, "aku nggak bisa lagi." Nadira meraih tangannya, memohon, "Ren, jangan tinggalin aku. Aku janji putus semua dengan Rian. Aku janji berubah. Demi Naila, tolong kasih aku kesempatan." Rendra menutup mata. Air matanya jatuh. Setelah hening beberapa lama, Rendra berkata lirih, "Dir, aku bisa memaafkan, tapi aku nggak bisa lupa. Luka ini terlalu dalam." Ia berdiri, meraih jaketnya. Nadira panik. "Kamu mau kemana?" Rendra menatapnya dengan mata sembab.
Aku pergi sebentar. Aku butuh waktu. Aku nggak mau ambil keputusan dalam keadaan marah. Ia melangkah ke pintu, lalu berhenti. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, mulai malam ini, aku nggak lagi sama seperti dulu. Kepercayaanku padamu sudah hancur. Dan sekali itu hancur, sulit untuk kembali. Nadira jatuh berlutut, menangis histeris. Tapi Rendra tetap melangkah keluar, meninggalkan rumah dengan langkah berat. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang, Rian ditangkap polisi karena kasus penipuan. Ia ternyata bukan pria mapan yang Nadira bayangkan, melainkan seorang penipu ulung yang menjerat banyak perempuan dengan rayuan. Nadira hancur mendengar kabar itu. Ia merasa dunia menertawakannya, meninggalkan suami setia demi seorang penipu. Sementara itu, Rendra perlahan bangkit. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Naila, berusaha menjadi ayah yang kuat meski hatinya masih penuh luka. Dalam hati kecilnya, ia bersyukur karena tidak gegabah. Dengan matanya sendiri ia melihat kebenaran, dan dengan caranya sendiri ia menjaga harga dirinya tetap utuh. Dan malam itu, saat ia menatap langit dari teras rumah kontrakan barunya, ia berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan. Kau tunjukkan padaku siapa yang sebenarnya aku nikahi. Sekarang, biarkan aku membangun hidup baru demi anakku."